Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Diani dari kelas A jurusan IKT semester 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review buku yang berjudul Entrepreneurship dengan penulis Howard Frederick, Alan O'Connor, Donald F. Curacao yang diterbitkan oleh National Library of Australia, Cataloging in Publication Data, edisi keempat, tahun terbit yaitu 2016 dengan jumlah halaman 697 halaman. Tapi di sini saya mereview pada bab ke-8, yaitu tentang mengembangkan kewirausahaan dalam organisasi. Pada awal bab ke-8 ini dijelaskan terkait dengan pola pikir kewirausahaan atau entrepreneurial yang diatur dalam satu organisasi, di mana bab ini juga menyatukan dua utas yaitu jalan atau jalur dan pola pikir dalam konteks organisasi. Dalam bab ini juga kita akan melihat kewirausahaan dan inovasi di dalam perusahaan besar, perusahaan sosial, pemerintahan, dan lembaga lainnya. Kemudian selanjutnya diperkenalkan sebuah istilah yang disebut entrepreneurship. Entrepreneurship adalah kewirausahaan dalam perusahaan. Entrepreneurship inside of the organization. Atau dapat dikatakan bahwa entrepreneurship adalah entrepreneurship yang ada di dalam perusahaan. Entrepreneurship adalah proses menciptakan inovasi yang menggantungkan dalam pengaturan organisasi. Istilah entrepreneurship ini berarti menciptakan usaha baru dalam organisasi yang sudah ada, baik itu mencari keuntungan, nirlaba, publik, atau non-pemerintah, dan transformasi mereka melalui pemburuan strategis ini menunjukkan bagaimana memanfaatkan semangat kewirausahaan di dalam organisasi. Baik itu pemerintahan, organisasi perusahaan sosial, dan lembaga lainnya. Organisasi entrepreneurial bersedia untuk memulai tindakan, mengejar peluang, dan menekankan produk atau layanan baru yang inovatif. Yang perlu diketahui bahwasanya entrepreneurship tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk birokrasi pemerintahan dan lembaga besar lainnya. Orang-orang yang melakukan prinsip entrepreneurship ini bisa disebut juga entrepreneur. Seorang entrepreneur tidak melulu merupakan penemu produk atau layanan baru, tetapi mereka adalah orang-orang yang dapat mengubah ide atau prototip menjadi kenyataan yang menguntungkan. Mereka adalah orang-orang di balik sebuah produk atau layanan. Mereka adalah pembangun tim dengan komitmen dan dorongan kuat untuk melihat ide mereka terwujudkan. Selanjutnya, adapun untuk membentuk pola pikir entrepreneurial organisasi, baik dalam dunia komersial maupun dalam birokrasi pemerintahan, perlu memberikan kebebasan dan dorongan yang diperlukan oleh karyawan untuk mengembangkan ide-idenya. Hal ini sering menjadi masalah perusahaan besar karena banyak manajer yang tidak percaya tentang ide kewirausahaan yang dapat diadopsi dan dikembangkan dalam lingkungan hidup mereka. Selanjutnya, mereka juga kesulitan menerapkan kebijakan yang mendorong kebebasan dan aktivitas yang tidak terstruktur, tetapi para manajer perlu mengembangkan kebijakan yang akan membantu orang-orang inovatif menjadi potensi mereka. Selanjutnya, memahami hambatan juga paling penting untuk membina entrepreneuring. Karena itu adalah poin fondasi untuk semua motivasi lainnya untuk mendapatkan dukungan dan menumbuhkan semangat untuk pengembangan petualangan baru. Manajer harus menghilangkan hambatan yang dirasakan dan mencari tindakan manajemen alternatif. Setelah mengenali kendala, manajer perlu beradaptasi dengan prinsip-prinsip perusahaan inovatif yang sukses. Di akhir bab ini dibahas tentang entrepreneur sosial dan penciptaan nilai bersama atau CCV.
Seorang entrepreneur sosial adalah seorang karyawan dari sebuah organisasi besar yang menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Berbeda dengan wirausaha sosial atau social entrepreneurship di organisasi kecil, entrepreneur sosial di organisasi besar dapat memanfaatkan sumber daya dan kemampuan untuk menciptakan nilai sosial dalam skala besar. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep nilai bersama dapat diartikan sebagai kebijakan dan praktek operasi yang meningkatkan daya saing suatu perusahaan, sekaligus memajukan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat tempatnya beroperasi. Premis utamanya adalah bahwa daya saing perusahaan dan kesehatan masyarakat sekiranya saling memiliki keuntungan. Perusahaan entrepreneurial sosial dapat menciptakan peluang nilai bersama dengan menyusun kembali produk dan pasar, mengidentifikasi kembali produktivitas dalam rantai nilai, dan mengungkapkan sumber daya alam dan kemungkinan perkembangan klaster lokal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.